Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Selasa 5 Mei 2026 yang akan dibawakan oleh Johan Eng dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali, sahabat Fresh Juice yang terkasih. Saya Johan Eng dari Denpasar, Bali. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan sahabat Fresh Juice semuanya hari ini untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Allah bagi kita. Mari kita baca dari Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai 31a. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripadaku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepada aku. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, satu kalimat yang diberikan dalam Injil Yohanes ini yang kita baca, Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Hari ini topik kita mengenai damai sejahtera. Seringkali kita mengalami, kita bisa merasa damai, sejahtera, kita bisa tidak gelisah, tidak takut kalau semuanya baik-baik saja. Kalau finansial lancar ya, kalau relasi tidak ada masalah, kalau keluarga kita rukun-rukun, ya kita merasa damai, kita merasa tenang. Tetapi damai seperti ini, sahabat Fresh Juice yang terkasih, itu sangat rapuh. Karena tergantung keadaan. Bagaimana kalau finansial kita tidak baik-baik saja? Kita perlu berjuang untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagaimana kalau relasi kita dengan teman, kenalan, kemudian bermasalah? Bagaimana kalau keluarga ternyata juga ada masalah, tidak rukun, ada masalah yang tidak terselesaikan? Kalau kedamai sejahtera kita datang dari dunia, dari hal-hal seperti ini, kita akan merasa takut, kita akan merasa gelisah, kita merasa khawatir. Tapi kalau damai sejahtera kita dari Tuhan, meskipun finansial tidak lancar, relasi ada masalah, Yesus katakan, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Kita akan tetap merasa tenang, kita tidak akan merasa gelisah. Karena damai sejahtera yang kita punya itu adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Datang dari kedekatan akan Tuhan. Datang dari karena kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita.
dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Sekitar 20 tahun lalu saya mengikuti sekolah Alkitab, ya kita sebut formation, ya, sekolah Alkitab di satu pulau kecil namanya Malta, dekat dengan Italia, yang mana penduduknya tuh mayoritas Katolik di sana. Saya bersama dengan teman-teman dari seluruh dunia, ada orang India, ada orang Cek, ada orang Korea waktu itu, ada orang Singapura, banyaklah. Kita sekolah Alkitab selama 1 tahun programnya. Dan di sebelah saya, kita tinggal dalam satu rumah dan ada kamar-kamar yang berbeda. Dan di sebelah kamar saya adalah seorang India, pasangan dari India, yang kemudian menjadi sahabat baik saya. Pasangan dari India ini baru punya anak. Anaknya masih umurnya kurang lebih 1 tahun lah. Baru punya bayi dan seorang putra. Dan kita senang karena ada mainan gitu ya. Jadi kita ada bergantian gendong si bayi tersebut, namanya Michael. Kita bergantian gendong Michael. Tetapi saat kita main sama Michael, kita ngerasa ada yang kok beda ya bayi ini gitu. Ada sesuatu yang mungkin tidak biasa, ya tidak normal mungkin. Tapi tentu kita nggak berani sembarangan ngomong sama orang tuanya ya, sensitif juga gitu. Tapi saya percaya mungkin teman saya ini juga orang India, dia merasakan hal yang sama sehingga dia bawalah ke dokter untuk diperiksa. Waktu itu kebetulan kita ada pelayanan di Jerman. Nah dia periksalah ke dokter di Jerman sana, dan dokter menemukan bahwa perkembangan otak sebelah kanan dari Michael ini tidak normal. Jadi dokter katakan juga, dia katakan tidak akan, kemungkinan besar Michael tidak akan bisa hidup seperti anak-anak normal. Dia akan perlu dibantu dari bayi untuk makanannya juga makanan khusus, tidak bisa makanan biasa, harus yang lembut-lembut begitu. Lalu masalahnya juga selama dia akan mengalami kejang-kejang sepanjang hari. Satu hari itu bisa sampai belasan bahkan 20-an kali dia kejang-kejang. Jadi kita juga agak takut tuh gendong dia waktu itu. Dan tentu bagi orang tuanya, papa mamanya, itu satu tekanan batin, pergumulan yang besar sekali. Jadi saat kita sedang program sekolah Alkitab ini, dan mereka mendapatkan tahu kabar buruk ini teman-teman, dan yang tentu mereka sedih. Saya menjadi saksinya pada saat-saat teman saya ini, istrinya bersama mereka nangis dan mereka bergumul gitu ya. Tapi yang saya kagumi dari pasangan ini adalah mereka tidak bilang mau berhenti mengikuti sekolah Alkitab ini dan pulang ke India. Mereka bertekad untuk menyelesaikan sekolah Alkitab ini, yang kemudian mereka memang selesaikan. Dan kami berdoa bersama mereka, kami menyemangati mereka. Dan jujur pengalaman ini itu yang menjadi bukti bagi saya bahwa ketika kita berpegang sama Tuhan, ketika kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita, kita tidak akan kehilangan damai. Mereka juga, pas saya yakin sebagai manusia mereka juga takut, tapi mereka percaya Tuhan bersama mereka dan Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup mereka. Sehingga mereka menyelesaikan program sekolah Alkitab itu, ya, mereka berjalan bersama Tuhan. Hari ini Michael sudah remaja, sehat, masih dengan keterbatasannya dan perlu perhatian khusus, tapi saya percaya karena Tuhan terus membimbing pasangan ini, mereka bisa terus percaya bahwa Tuhan hadir dalam hidup mereka meskipun dalam kesulitan. Dan ini adalah damai yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang Yesus katakan, damai yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Para sahabat Yesus yang terkasih, bagi kita semua, apakah saat ini kita mengalami kesulitan, mengalami masalah,
Kalau kita percaya damai yang kita punya itu adalah damai yang diberikan Tuhan pada kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Bahwa Tuhan bahkan bisa menjadikan masalah itu sebagai berkat dalam hidup kita. Maka kita tidak akan kehilangan damai di dalam hati kita. Itulah damai yang sejati. Damai yang sesungguhnya yang diberikan Tuhan pada semua kita yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau mengatakan, Engkau berikan damai sejahtera kepada kami. Damai yang Engkau berikan tidak seperti yang diberikan dunia kepada kami. Biar kami boleh semakin percaya kepadamu Tuhan. Bahwa Engkau hadir dalam hidup kami, Engkau menuntun jalan kami, Engkau bekerja dalam setiap hal dalam hidup kami. Pimpin kami makin dekat padamu, terutama saat masalah datang, terutama saat ada hal-hal yang mungkin kami rasa tidak mampu kami selesaikan. Biar kami percaya Engkau selalu menuntun dan membimbing kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, terus dekat sama Tuhan, terus berpegang sama Tuhan, Dia berjalan bersama kita. Tuhan berkati kita semua. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Terima kasih kepada Johan Eng untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.